Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Waalaikumsalam. salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, peneliti Madya tingkat 1, Komisaris Besar Polisi Hendra Gunawan, SIK, MH, serta rekan-rekan mahasiswa SD, S2, Ilmu Kepolisian, STIK, Angkatan ke-14. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat hidayah inayahnya kesehatan dan umur panjang kepada kita semuanya sehingga kita pagi ini dapat melaksanakan perkuliahan dengan materi yaitu hubungan antar suku bangsa. Saya memperkenalkan diri, saya Baharudin, pangkat Brigadir Jenderal Polisi, jabatan saat ini adalah Dirkamsel Korlantas Polri. Sebelum saya Dirkamsel Korlantas Polri, saya juga menjadi staf di PTIK, di STIK sebagai Direktur Program Pasca Sarjana merangkap Direktur Sarjana. Ya, cukup cukup singkat di situ, hanya 3 tahun 2 bulan. Saya jadi mahasiswa S1 tahun 2000, 2002 lulus. Saya masuk lagi 2003 jadi mahasiswa S3 KIK UI. Saat itu dulu masih S2 dan S3 masih dikelola oleh Universitas Indonesia. Saya angkatan ketiga, saya S2-nya adalah di Samratulangi sebelum mengikuti pendidikan S1 PTIK. Begitu sekolah selesai S1 STIK, saya penempatan Korlantas, langsung saya ngikuti perkuliahan S3 Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia Angkatan Ketiga atau saat itu adalah angkatan yang terakhir. Ada 5 mahasiswa saat itu. Yang pertama adalah Profesor Riko Emil Jadanil, yang kedua adalah eh, Profesor Petrus Kolose, yang ketiga adalah Irjen Pol Purnawirawan Dr. Benny Mamoto, yang keempat adalah siapa ya, gua lupa. Saya sendiri itu, nah kurang lebihnya seperti itu. Saya menceritakan dulu S3 KIK UI angkatan pertama yaitu Pak Tito Karnavian, Pak Agus Wantoro, Pak almarhum Pak Bakat Purwanto. Itu. Keduanya sudah almarhum, yang ketiga Pak Profesor Tito Karnavian. Pak Tito juga melanjutkan perkuliahan di Nanyang. Beliau adalah alumni S3 Nanyang. Angkatan kedua Pak Krisnanda, Profesor Krisnanda dengan Irjen Pol Purnawirawan Aris Budiman, mantan Kapolda Kepri. Angkatan ketiga saya dengan tadi yang rekan-rekan ini. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk membuat pembelajaran dengan Zoom. Ini saya akan memberikan materi tentang hubungan antar suku bangsa. Kegiatan saya di PTIK mungkin dimulai dari 2003, ikut perkuliahan S3 juga melaksanakan pengajaran menjadi asisten dosen di S1, mulai dari angkatan 40, S1-nya, S2-nya mulai angkatan 6, S2 KIK UI, sampai angkatan 15, terus lanjut saya masuk lagi, ngikuti jadi dosen utama 2015 masuk PTIK. Lanjut masuk lagi di PTIK jadi Direktur Program Pasca Sarjana yaitu 2019. Kegiatan pembelajaran ini adalah materi hubungan antar suku bangsa. Mengapa Polri mempelajari hubungan antar suku bangsa? Tentunya kita sebagai institusi yang ada di tengah-tengah masyarakat dalam rangka mewujudkan Kamtipmas. Ini kita paham negara kita adalah, sudah tadi saya sampaikan, negara adalah majemuk multikulturalisme.
di mana permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kesukubangsaan, sehingga polisi memiliki pemahaman mendalam terkait dengan dinamika kesukubangsaan. Dalam konteks Indonesia yang multikulturalisme, isu kesukubangsaan menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi, baik oleh masyarakat maupun institusi kepolisian. Indonesia memiliki beragam permasalahan yang berkaitan dengan kesukubangsaan seperti konflik tanah adat dengan perusahaan sawit, sengketa pertambangan, dan berbagai macam isu lainnya yang melibatkan masyarakat adat atau masyarakat lokal. Rekan-rekan paham persis di mana rekan-rekan bertugas tidak hanya di perkotaan, di pedesaan, di pegunungan, di pantai, dan lain sebagainya. Selain sebagai negosiator, aparat kepolisian juga memiliki peran yang penting dalam pengambilan keputusan yang adil, menjaga ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum secara adil dalam menangani perkara. Dalam menangani perkara, polisi harus bertindak secara tegas, adil, sehingga rekan-rekan dengan pemahaman konsep tentang hubungan antar suku bangsa ini mempunyai modal dalam pikiran kita, dalam kepala kita. Begitu lihat fenomena kesukubangsaan yang sudah dalam ada di peradaban maupun di sejarah kehidupan, ini rekan-rekan paham tindakan yang adil dan dapat berujung pada konflik sosial yang lebih luas, jangan sampai terjadi. Hubungan antar suku bangsa yang memberikan penjelasan secara mendalam untuk memahami bagaimana proses bentuk dominasi kelompok serta memberikan penjelasan bagaimana karakter masyarakat Indonesia. Upaya-upaya tersebut harus sejalan dengan dukungan dalam kebijakan nasional yang menjunjung tinggi prinsip multikulturalisme. Indonesia tidak homogen seperti Jepang, tidak homogen seperti negara-negara yang kecil. Sehingga untuk turut mendukung pemerintah, polisi perlu memahami konsep-konsep tersebut. Lanjut, slide berikutnya. Hubungan sosial dan kesukubangsaan. Ini Pakar Anderson 1983. Topik hubungan sosial dan kesukubangsaan menjadi sangat penting untuk dibahas. Ini bukan hanya bagian dari kehidupan sosial saat ini, melainkan telah menjadi bagian dari sejarah panjang peradaban manusia. Fenomena seperti ini akan seperti konflik kesukubangsaan maupun tindakan etnis cleansing menjadi bukti nyata bahwa identitas kesukubangsaan memiliki potensi besar, baik sebagai sumber kekuatan sosial maupun sebagai sumber konflik. Selanjutnya adalah masyarakat. Dalam konteks masyarakat Indonesia, kita tidak dapat memisahkan dinamika sosial dari keberadaan berbagai komuniti suku bangsa yang hidup berdampingan dalam masyarakat. Tentunya kita tidak hanya satu suku bangsanya, tetangga kita satu RT, satu RW, satu dusun kalau ada di kampung, satu desa, satu kelurahan itu adalah bervariasi atau beraneka ragam suku bangsanya. Mengacu daripada pemikiran Suparlan, Marsudi Suparlan, ini masyarakat Indonesia terdiri berbagai macam bagian-bagian komunitas yang hidup saling berdampingan. Komunitas-komunitas ini tentunya bisa saja berada dalam sistem politik yang terpisah ataupun dalam satu kesatuan yang utuh. Ingat, kita adalah multi partai yang ada di eksekutif, yang ada di legislatif. Saya ulangi, manakala sudah ada di eksekutif, kita harus satu tujuan yang sama. Dalam legislatif, itu berbagai macam multi partai.
tahu akan kebutuhan atau tujuan negara. Jika kita mengacu pada pandangan Furnival mengenai masyarakat, masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang memiliki commonwealth atau kehendak kebersamaan dari berbagai macam suku bangsa tentunya disatukan menjadi nation, menjadi suatu kehendak bersama. Hal ini berarti bahwa meskipun masyarakat Indonesia terdiri dari berbagai kelompok suku bangsa, mereka bersatu untuk membentuk sebuah bangsa yang utuh, yaitu nation Indonesia. Kesepakatan bersama inilah yang menjadi dasar terbentuknya identitas nasional di tengah beragam etnik. Jadi ini adalah potensi-potensi konflik yang ada di negara Indonesia. Negara Indonesia adalah negara demokratis yang tentunya persamaan hak dan kewajiban gitu. Berbagai macam pendidikan, latar pendidikan, agama, pengetahuan ini rekan-rekan atau kita semua sebagai anggota Polri wajib memahami itu semua. Kesukubangsaan dan penggolongan sosial. Kalau kita melihat tentang kesukubangsaan itu berkaitan erat juga dengan sistem penggolongan sosial. Keanggotaan dalam suatu suku bangsa bersifat askritif. Rekan-rekan, apa itu askritif? Askritif itu diperoleh secara otomatis sejak lahir berdasarkan asal-usul orang tua dan daerah kelahiran. Dengan kata lain, suku bangsa menjadi kategori sosial permanen yang ditentukan oleh faktor keturunan dan diwariskan antar generasi. Kategori ini juga memiliki kebudayaan bersama yang menjadi ciri dan pembeda dari kelompok lain. Hal ini mengarah pada paham primordialisme. Apa itu primordialisme? Primordialisme yaitu kecenderungan untuk memegang teguh identitas asal-usul termasuk identitas suku bangsa, agama, dan ras. Saya adalah dari Jawa, saya adalah Islam, saya adalah rasnya apa, dan lain sebagainya. Ini menyangkut atribut-atribut yang ada di diri kita. Primordialisme dapat memperkuat solidaritas internal suatu kelompok, namun juga dapat menjadi sumber permasalahan atau potensi konflik jika tidak dikelola dengan baik dalam konteks kehidupan sosial yang lebih tegas. Nih, hakikat dari manusia. Kembali lagi, apa jati diri manusia? Manusia adalah makhluk sosial, memiliki kebutuhan aktif, selektif. Ini adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Kita manusia memiliki kebutuhan untuk berinteraksi, bersosialisasi, dan membangun kesepakatan dalam kehidupan bersama. Setiap individu dan kelompok kita masing-masing, sendiri-sendiri, kita juga dapat bisa membedakan, terutama yang muncul karena akses terhadap kekuasaan politik maupun sumber daya ekonomi. Perbedaan ini banyak terjadi kasus-kasus yang dapat memunculkan ketegangan atau konflik apabila tidak disepakati dengan bijak. Dengan memahami hubungan sosial dan kesubangsaan secara secara betul-betul atau secara utuh, maka diharapkan kita mampu membangun masyarakat yang harmonis dalam keragaman, serta mencegah potensi potensi jangan sampai muncul menjadi konflik dari potensi-potensi tersebut nanti akan menjadi konflik. Ini. Lanjut, kita di slide yang keempat. Hubungan sosial dan kesukubangsaan.
Untuk memahami lebih lanjut dalam hubungan sosial dan kesubangsaan, dalam konteks kebangsaan modern, kita dapat merujuk pada konsep imaginate communities yang dikemukakan oleh Benedict Anderson pada tahun 1983, di mana bangsa itu adalah komunitas politik yang dibayangkan sebagai baik secara inheren terbatas dan berdaulat. Bangsa dibayangkan suatu yang terbatas dan berdaulat. Terbatas karena setiap bangsa memiliki batas-batas geografi dan identitas tertentu tentunya. Berdaulat karena bangsa dianggap memiliki legitimasi dan kekuasaan yang atas dirinya sendiri. Konsep ini penting untuk kita pahami bersama dalam melihat bagaimana kesadaran kebangsaan terbentuk, termasuk di Indonesia, sangat beragam secara etnis dan budayanya. Plural society, ini pakar yang membahas adalah Furnival, Furnival 1948. Melalui konsep plural society yang dikemukakan oleh J.S. Furnival pada tahun 1948, masyarakat terdiri dari kelompok-kelompok sosial dan budaya yang berbeda-beda secara tajam, namun tetap saling terhubung secara ekonomi, sosial, saling ketergantungan, atau ekonomik simbiosis. Dalam masyarakat seperti ini, dominasi politik umumnya dikuasai oleh satu kelompok, seperti yang terjadi pada masa kolonialisme. Saat ini, yaitu etnik-etnik politik itu. Lihat nanti rekan-rekan juga mohon dicatat manakala terjadi konflik. Ungkapan-ungkapan dari setiap atau elemen-elemen yang berkonflik itu dicatat. Apa ungkapannya? Apa statementnya? Terus siapa yang berkonflik kepentingannya? Ini orang-orang yang kalah dalam konflik tersebut, bukannya mereka akan diam, dia akan selalu membangun kekuatan-kekuatan, manakala lengah dari pihak pemenang, dia akan berusaha untuk ngambil alih dalam kepartean, dalam kekuasaan eksekutif negara Indonesia. Silahkan melihat yang kemarin mungkin dari apa kelompok merah, sekarang kelompok apa lagi, terus akan selalu itu. Mohon dipahami, kita harus paham sebagai anggota kepolisian. Yang menjadi persoalan yaitu terdapat keterkaitan ekonomi. Tidak ada nilai-nilai kebersamaan yang bersatukan kelompok-kelompok tersebut secara sosial dan budaya. Mereka akan tetap berbeda dalam hal, dalam lingkup yang community akan dalam bahasa, agama sudah pasti. Lalu bahasa masih bisa ini. Adat istiadat, begitu mereka masuk dalam komunitas yang asal usulnya kembali lagi itu ini tentunya ini integrasi dalam masyarakat plural sering kita kali terwujud menjadi suatu konsensus, tetapi melalui kekuatan koersif dari negara seperti melalui aparat kepolisian atau militer, akibatnya masyarakat menjadi terpecah-pecah kalau tidak dikelola dengan bagus dalam fragmen yang rentan terhadap konflik. Bukan kita mau diskusi dulu. Oh iya, mohon maaf, diskusi, siap. Boleh diskusi jadi. Ah, Siap. dari penjelasan-penjelasan yang saya sampaikan, ini dari rekan-rekan mahasiswa tentunya banyak yang akan ditanyakan. Silakan rekan-rekan yang bisa kita diskusikan. Mahasiswa silakan. Mohon izin, selamat pagi, Jenderal. Deh, Siap izin dengan mahasiswa Fajian Rizky, izin bertanya, Jenderal. silakan.
Siap, mohon izin terkait dengan etnisitas masyarakat, memang kita mengetahui bahwa banyak sekali kultur-kultur yang memang jika kita satukan itu berbeda prinsip, berbeda pandangan, dan mungkin ada hal yang mungkin lumrah dilakukan di suatu wilayah, ada yang janggal untuk dilakukan di wilayah tersebut, begitu Jenderal. Nah, yang ingin saya tanyakan, eh saya memiliki suatu pandangan bagaimana kita menyelaraskan terkait dengan tindakan rasionalitas, normatif, dan tindakan yang berhubungan dengan kelayakan di suatu daerah, di mana kita bisa melihat suatu tindakan kepolisian eh, tidak diatur di dalam suatu bentuk aturan, namun dia mempertimbangkan bagaimana wilayah tersebut berjalan, namun juga bertentangan dengan aturan-aturan yang ada, Jenderal. Nah, ini kan jadi suatu bentuk dua sisi mata pisau yang berbeda, di mana membuat tugas kepolisian untuk bertindak ragu, namun di satu sisi jika mereka tidak melakukan tindakan akan terjadi hal-hal yang mungkin dapat menyebabkan gangguan keamanan ataupun korban jiwa, begitu Jenderal. Jadi seperti apa kita harus bersikap jika seandainya kita mengedepankan aturan atau positivistik, atau kita mengedepankan terkait dengan normatif atau rasionalitas di suatu wilayah atau di lapangan. Demikian Jenderal, mohon izin. Terima kasih Jenderal. Terima kasih. Siapa tadi? Mohon izin dengan mahasiswa Fajrian Rizky Jenderal. Fajrian Rizky. Penugasan di mana kemarin? Mohon izin kami kebetulan penugasan di Polda Lampung Jenderal. Jadi ini kami pernah mengalami sendiri, kebetulan kami pernah berdinas di wilayah Kabupaten Mesuji Jenderal, Mesuji Lampung. Oke. Nah, di sana kan ada satu wilayah yang disebut dengan kawasan kehutanan Register 45 Jenderal. Ya, Ya. memang kita mengetahui sendiri bagaimana historis banyaknya korban jiwa dan segala macam. Memang kita mengetahui bahwa wilayah tersebut, ya kalau bahasanya wilayah tak bertuan, Jenderal, mohon izin. Nah, di sini kan ada suatu tindakan kepolisian. Jika kita berhubungan dengan tindakan secara hukum, ya memang semua masyarakat yang menguasai tanah tersebut bisa kita tindak, Jenderal. Namun jika seandainya kita melihat secara rasionalnya, dengan pertimbangan mungkin keamanan segala macamnya, ya kita sudah memang termasuk juga sudah melanggar atau eh, mengecualikan hukum tersebut, Jenderal. Nah, di sinilah yang saya bingung, jika seandainya kita tidak bertindak akan terjadi suatu masalah kamtipmas. Tapi jika kita tidak bertindak, ya semua masyarakat yang menduduki kawasan tersebut juga sebagai pelaku tindak pidana, begitu Jenderal. Mohon izin. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali. Makanya ini tadi saya sampaikan bahwa kita perlunya mempelajari pelajaran atau konsep-konsep kesukubangsaan. Profesor Parsudi Suparlan itu antropolog yang luar biasa. Ini kita-kita pemimpin-pemimpin Polri kemarin-kemarin itu bahkan sampai saat ini masih ada. Kalau saya bukan pemimpin, saya hanya segelintir itu, segelintir polisi yang ada di Korlantas saat ini. Dengan mempelajari kita memiliki konsep tentang hubungan antar subangsa, kita memiliki pemahaman bahwa negara kita adalah negara yang majemuk, terdiri dari berbagai macam suku bangsa, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya. Kita begitu masuk atau tugas dalam suatu wilayah. Tentunya kita berinteraksi dengan seluruh komponen masyarakat. Di situ ada tokoh, ada pejabat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh budaya, pejabat-pejabat struktural dalam pemerintahan. Ini silakan rekan-rekan komunikasikan semuanya. Kasih pemahaman. Tadi sudah saya ceritakan bahwa ilmu kepolisian adalah ilmu antar bidang. Semua potensi-potensi masyarakat yang ada di situ, rekan-rekan kumpulkan semuanya. Diajak bicara. Terus kelanjutannya, ilmu kepolisian adalah membangun atau mewujudkan keteraturan sosial. Bagaimana mengenangani secara preventif, preventif, represif, dan lain sebagainya. Endingnya yaitu keteraturan sosial. Dengan kita memahami permasalahan siapa yang bermasalah. Ini. Sampaikan ini adalah untuk keteraturan sosial. Tolong
Ini aturan formilnya adalah seperti sampaikan aturan formilnya dulu seperti apa. Setelah aturan formilnya dipahami bersama, kita dalam rangka mewujudkan tidak saling terjadi konflik. Semua itu adalah potensi-potensi konflik. Manakala kita tahu konsep yaitu pemolisian community Polmas di situ, di mana polisi ada tiga kategori di situ. Polisi ada di atas, polisi sejajar dengan masyarakat. Kapan polisi di atas? Bahwa polisi pada saat melaksanakan penegakan hukum secara kekuatan kita harus lebih hebat, lebih mampu. Secara pengetahuan kita dalam rangka penegakan hukum kita harus mampu memahami aturan-aturan yang ada di situ, aturan-aturan secara formil, undang-undang formil harus rekan-rekan pahami bersama. Kapan polisi? Selanjutnya adalah tataran yang kedua, yaitu polisi adalah bersama-sama dengan masyarakat itu. Ingat, polisi yang ideal yaitu Pak Sucipto Raharjo, polisi yang cocok dengan budaya di mana polisi itu bertugas di tempat tugasnya. Budaya daerah tersebut seperti apa? Polisi menyesuaikan di situ. Menyesuaikan bukan menyesuaikan yang salah, tentunya menyesuaikan yang tentunya tidak semua yang tidak. Adat di situ yang salah, saya yakin tidak ada adat-adat yang salah. Terus yang terakhir, posisi polisi ada di bawah. Polisi wajib mendengarkan, tidak memaksakan kehendak. Mendengarkan dari semua permasalahan keluhan-keluhan masyarakat. Kok ini Pak, ini tidak adil, ini adalah penyerobotan tanah, ini adalah pekarangan saya, ini kok ditanami orang lain seenaknya, dan lain sebagainya. Itu rekan-rekan bisa. Setelah itu rekan-rekan akan lebih efektif juga dalam menyelesaikan masalah atau menyampaikan pesan-pesan message tercapai melalui tokoh-tokoh tersebut. Dan ingat rekan-rekan, yang berkonflik itu tidak hanya tokoh-tokohnya, tapi seluruh komponen masyarakat di situ harus diselesaikan sampai kehadiran dari seluruh komponen masyarakat yang ada di situ. Karena seperti kita, pada saat kita di kantor memberikan arahan kepada Kapolsek atau Kasat, saya selalu menyampaikan tolong ada dua orang Kasat dengan kanitnya atau dengan batautnya, katautnya hadir sehingga para tokoh atau Kapolsek Kasat tersebut manakala lupa, manakala tidak mencatat, manakala tidak bisa menyampaikan dengan baik, bisa ada orang keduanya. Ini kita sampaikan semuanya. Saya selalu menyampaikan, saya dimanapun bertugas, jadi Kapolres dan lain sebagainya, kita tampil bahwa saya adalah aparat kepolisian. Saya ditunjuk oleh institusi kepolisian, tapi saya berkewajiban hadir. Kehadiran saya menjabat di sini adalah untuk mewujudkan Kamtipmas. Mohon kepada para camat, para lurah, para bupati, para anggota dewan yang ditunjuk oleh masyarakat ikut mendukung saya yang tidak ditunjuk oleh, yang tidak dipilih oleh rakyat. Sehingga tokoh-tokoh tersebut akan loyal, akan loyal. Ini semua sudah saya praktekkan. Saya masuk jadi Kapolres, saya sudah lulus S3. Saya sudah lulus S2, sehingga konsep teori, pengalaman-pengalaman, bacaan-bacaan jurnal, literasi-literasi yang ada sudah saya jawab. Begitu saya nyampe di wilayah, punya jabatan, jadi direktur, jadi kapolsek, itu saya sudah mempunyai bekal. Sehingga tokoh-tokoh itu kita kumpulkan, saya sampaikan, saya di sini akan membantu rekan-rekan semuanya. Tentunya kita semua akan dapat melaksanakan tugas dengan baik. Jaga kode etik kepolisian, pahami profesionalisme kita, jaga nama baik diri sendiri dan keluarga dan institusi. Salam hormat kepada keluarga yang sudah berkeluarga. Selamat belajar. Nanti saya datang ke kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuhan selalu memberkati. Om Santi, Santi, Santi Om. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi.